Perkenalkan, nama saya Revandito Dwi Aryo Priyantono dengan NIM 1020250201333. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data DCL berbasis CLI. Oke, langsung aja kita masuk ke task pertama. Task pertama itu kita membuat database. Di sini saya sudah membuat database ya, yang dimana isinya itu ada NIM, nama, jurusan angkatan, dan lain-lain. Dan kita langsung masuk ke task kedua. Task 2 itu kita masuk ke terminalnya ya. Kita masuk ke MySQL. Kemudian kita menggunakan database yang sudah kita buat tadi. Use db campus ketiga. Setelah kita menggunakan database yang sudah kita buat tadi, kita cek dulu apakah database sudah sesuai. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita akan masuk ke task selanjutnya. Task selanjutnya itu kita membuat user ya. Sebelum kita tampilkan dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita membuat user. Dari membuat usernya itu kita menggunakan create user, kemudian nama depan kita, localhost. Di sini localhost itu berguna untuk login di komputer lokal ya. Dan ini untuk user pertama yang kita bikin sudah berhasil. Kemudian kita buat user kedua menggunakan nama belakang kita, localhost, dan sudah berhasil. Setelah sudah berhasil, kita akan mengecek apakah user yang udah kita buat itu ada gitu. Dengan itu yaitu select user host from mysql.user. Nah, untuk user yang udah kita buat itu muncul ya, artinya sudah berhasil dan bisa dipakai. Kemudian di sini kita akan lanjut ke task selanjutnya, yaitu kita akan mengerjakan privilege level table, atau bisa bilang kita akan memberikan akses khusus ke masing-masing user dengan tugasnya masing-masing ya. Jadi langsung aja kita ke task selanjutnya, yaitu kita akan memberikan akses user ke grant. Akses grant select itu ke ini ya, depan itu 133 mahasiswa tuh localhost. Oh, sorry, kita belum masukin password di ininya ya, usernya. Kita hapus dulu. Drop user. Itu kita lupa masukin passwordnya ya. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi create user Revandito at localhost. Terus identified by 123 seperti ini. Oke, kemudian kita drop user satu lagi, Aryo localhost seperti ini. Kemudian kita create lagi Aryo dan localhost terus identified by 45.
Oke, terus kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memberikan akses. Select di user Evandito. Mahasiswa tuh terus seperti ini. Yap, localhost, nah seperti ini. Oke, kemudian user satunya lagi. Aduh, kebalik guys. Kita kebalik ngasih ini ya, grand access-nya ya. Harusnya insert. Sebentar ya. Oke, kita hapus dulu aksesnya seperti ini. Kenapa tidak bisa ya? Sudah. Oke, kita ada kesalahan sintaks ya. Ada di bagian sini. Nah, oke. Kita beri akses ulang lagi ya. Tadi kesalahan. Ini mana lagi? Ini sebentar. Kita login ulang aja. MySQL. MySQL root use db terus kita beri akses ulang ya. Kita grand insert on db hapus ya, kemudian mahasiswa tuh localhost seperti ini. Oke, ini ada kesalahan, ada kekurangan di bagian sininya. Nah, oke. Sudah bisa.
Kemudian kita kasih satu akses lagi, yaitu select on di user Aryo ya. Kita sempat bingung. Seperti ini. Dan sudah. Sekarang waktunya kita tes apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita exit. Kemudian kita login ke user Ivan Dikto. Oke. Seperti ini kita masukin passwordnya. Kita masuk ke database, kemudian kita tes menggunakan insert untuk mahasiswa. Insert itu mahasiswa ya, dengan NIM, nama, jurusan, sebentar, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK ya. Sebentar. Aduh. IPK seperti ini. Kemudian kita masukin values-nya, yaitu 10/2022 misal. Kemudian namanya misal Raihan Saputra, jurusan teknika, kemudian angkatan 2022, PK-nya 3,25 seperti ini. Kemudian kita titik koma dan enter. Sudah bisa untuk di bagian user Evandito menggunakan insert. Kemudian kita coba menggunakan select, apakah bisa atau tidak. Mahasiswa, error. Jadi untuk user Evandito ini hanya bisa melakukan insert tanpa bisa melakukan select. Dan select itu hanya bisa di user keduanya yang menggunakan nama belakang, yaitu user Aryo. Dan kita akan coba untuk login menggunakan user Aryo. Ya. Sorry, salah. Password. Kemudian kita use db seperti biasa. Kita seperti ini. Kemudian kita coba ya, select di user Aryo. Select from mahasiswa. Nah, ini barusan kita tambahin ya di sini nih. Raihan Saputra, jurusan angkatan 2022 dengan IPK 3,25. Kemudian kita tes apakah kita bisa menggunakan insert di user Aryo. Insert into mahasiswa. Ya kan? Ini NIM, nama, jurusan, angkatan, PK. Seperti ini kita tes apakah bisa. Values-nya misal NIM-nya 10/2025. 1107. Terus namanya misal Agus Saputro, Agus Syahrul aja. Syahrul Rasmanan. Seperti ini. Kemudian angkatannya misal 2022. Jurusannya dulu, misal jurusannya sistem informasi.
kemudian angkatan 2022 dengan IPK misal 3,30. Ya, seperti ini. Kita tes apakah bisa. Jawabannya adalah error karena user Aryo hanya bisa untuk melihat data table, sedangkan untuk Prepandito untuk memasukkan data atau insert, dan untuk user Aryo hanya bisa select. Seperti itu. Oke, kita masuk ke task selanjutnya. Task selanjutnya ini ada privilege level column, yang dimana kita akan menghapus akses masing-masing user, kan? Jadi kita langsung aja masuk ke task selanjutnya, yaitu on. Ini dan mahasiswa from. Sebelum kita masuk ke sini, kita login, kita keluar dulu, exit seperti ini, terus kita masuk di user root ini, dan ini. Kemudian kita ke repo, select on, ya. Work from user Aryo ini, kemudian kita grant select name, nama, jurusan, on. Kita kasih ke user Aryo seperti ini. Nah, jadi task ini tuh berguna, task ini tuh bertujuan untuk jadi gini, task privilege level column itu mengatur hak akses user bukan hanya di level table, tapi lebih detail sampai ke level kolom tertentu. Nah, tujuannya itu membatasi user agar hanya bisa melihat kolom tertentu dari table, bukan seluruh table. Seperti contohnya itu di user Aryo ini, awalnya diberi hakan select penuh ke table mahasiswa yang udah kita kerjain di atas ini tadi. Nah, terus di task 4 ini itu adalah mencabut hak akses penuhnya. Kemudian diganti ke hak akses yang hanya ke kolom NIM, nama, dan jurusan. Jadi kita langsung ini aja ke apa bagian pengetesannya. Itu kita masuk ke login ke user Aryo. Kita exit MySQL Aryo, kemudian kita masukin passwordnya, USDB kampus ketiga seperti ini. Kemudian kita tes, select name, nama,
jurusan from mahasiswa. Oke, berhasil ya, kita bisa ngelihat kolom NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa. Kemudian kita akan tes nih. Ya, kita akan tes untuk melihat IPK di tabel mahasiswa. Select from, salah. Select IPK from mahasiswa seperti ini. Dan dia ditolak karena kita hanya bisa melihat NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa. Kemudian kita tes untuk melihat tabel mahasiswa secara penuh. Select from mahasiswa seperti ini. Dan dia akan ditolak karena memang aksesnya itu si user Aryo ini hanya ke kolom ini ya, NIM, nama, dan jurusan dari tabel mahasiswa. Itu untuk user Aryo. Dan itu adalah tujuan dari tas ini, yaitu tas privilege level kolom. Kemudian kita masuk ke tas selanjutnya. Oke, kita masuk ke tas selanjutnya. Kita exit dulu. Kemudian login ke root. Seperti ini. Kemudian kita use db. Seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke query yaitu revoke all privilege di db kampus mahasiswa. Salah. From itu host seperti ini. Sebentar. Revoke all privilege. Revoke all privilege on DB kampus. Itu close. Terdapat error. Sebentar biar saya coba tampilkan dulu. Untuk di bagian Revadito itu ada grant access, yaitu insert. Cuman sebentar. Ini masih ada, cuman kita coba lagi.
Revoke room on DP kampus. Nah, kalau misalnya kita revoke sebentar. Yap. Oke, berarti di sini kita kemungkinan ada salah menggunakan query ya. Seharusnya kita menggunakan query revoke select on, karena memang akses yang ada itu hanya select on di bagian insert on di bagian Revandito. Jadi kita tidak bisa menggunakan revoke all. Yap. Jadi kita menggunakan seperti ini, revoke insert on ya. Tidak bisa ya. 10/2022 mahasiswa tuh. Oke, kemungkinan kesalahan di sini ya. Mahasiswa seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ternyata kita ada kesalahan query-nya aja sebenarnya. Ada di bagian ininya. Setelah NIM-nya itu seharusnya saya menuliskan mahasiswa, tapi tadi sebelumnya saya tidak menuliskan mahasiswa, jadilah terjadi error di query-nya ini. Oke, kemudian kita menghapus satunya lagi dari akses si Aryo seperti ini. Dan sudah berhasil. Kemudian kita akan cek apakah masih ada apa sih akses grandnya itu dengan cara seperti ini aja. Kita show grants for, kita cek dulu dari Revandito add localhost seperti ini, sudah tidak ada. Dan kemudian kita tes di bagian Aryo apakah masih ada, dan sudah tidak ada juga. Oke, kemudian kita akan ngetes untuk insert gitu kan, menggunakan user masing-masing.
kita exit dulu, kemudian kita MySQL, Revan Dito, seperti ini, kemudian kita masukin passwordnya, lalu kita use db kampus ya ini bentar, ada kesalahan. Oke, sepertinya di sini saya sudah tidak bisa masuk. Ini karena aksesnya sudah dihapus, ya. Jadi kita coba dari Aryo. Use db push dan aksesnya sudah di-deny, sedangkan ketika kita menggunakan user biasa root, kemudian kita use db kampus, kita bisa menggunakan database itu karena aksesnya itu sudah dihapus. Jadi kita mungkin coba sekali lagi. Tidak bisa, dan kemudian kita tes kalau misalnya kita insert on mahasiswa seperti ini, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Kita bisa masukin values-nya seperti ini. Misalnya kita acak aja 120 120, kemudian namanya mungkin Bayu Cipta, kemudian jurusannya mungkin ini angkatannya mungkin angkatan 2022, IPK 3. Kita tes. Sebentar, ada salah. Insert on ya. Ada typo sedikit. Insert itu, kemudian value kita masukin lagi. Seperti ini. Insert into mahasiswa. Values. Database selected. Dan kita juga udah masukin coba database itu. Cobaan itu adalah nggak bisa ya. Karena memang aksesnya sudah dicabut. Nah, sedangkan coba kita balik ke sini. Kita login ke user biasa. Kemudian kita coba beri akses lagi untuk si usernya ini, yaitu grant insert on. Nah, sebelumnya kita use db dulu. Ini kemudian kita coba akses, kita kasih akses untuk kita grant insert on db. Mahasiswa tuh kita masukin usernya Revan Dito, kalau host seperti ini. Nah, kemudian kita coba tes, kita exit dan kita login ke
user Pandito. Ini kemudian kita use db push db kampus. Nah, kita sudah bisa menggunakan database. Nah, sedangkan untuk yang tadi itu kenapa tidak bisa? Karena udah di revoke atau udah dicabut hak aksesnya. Sekarang kita balik lagi ke root p, kemudian kita cabut lagi seperti ini, revoke all grants. Duh, salah. Aduh, sorry. Kita ada kesalahan sintaks lagi ya. Agak lupa nih. Oke. Revokes all privilege. Nah, dah. Sekarang untuk pembuktian terakhir, kita coba lagi login di MySQL-nya itu. Tuh, seperti ini. Ini. Kita coba use db ya. Dan kita tidak bisa menggunakan sama sekali karena error. Karena haknya itu sudah dicabut ya, hak aksesnya. Nah, jadi untuk tugas basis data cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.